Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai atlas yang sudah kita isi. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Elsie Eurika Vanataba bersama dengan Saya Rivalina Pantanda Umbusalu. kita akan menjelaskan dari A2 yaitu Risk Assessment yang akan dimulai dari A210 dijelaskan oleh Rivaldi. Untuk indeks A210, di sini materialitas awal merupakan tingkat atau batasan kesalahan yang dianggap signifikan oleh auditor pada tahap perencanaan audit. Untuk angka yang muncul pada materialitas ini, dia otomatis karena kita sudah mengisi saldo laporan keuangannya. Lalu langkah selanjutnya kita pilih periode saldonya per 31 Desember 2018. Setelah itu kita mengisi lainnya pada nomor 8 untuk 800 juta. Kemudian isi penentuan materialitas keseluruhan. Pada bagian acuan saldo, pilih yang lainnya seperti acuan dari auditor induk, isi berdasarkan soal yang diberikan. Setelah itu, setelah sudah isi pertimbangan profesional acuan berdasarkan yang terdapat di soal, jika tidak terdapat maka dibiarkan saja. Kemudian untuk simpulannya, untuk simpulan materialitas sudah ditentukan. Berikut tentukan spesifik materialitasnya. Di sini pilih yang tentukan spesifik materialitas, lalu pilih yang performance materialitas 15.600. Selanjutnya isi saja seperti yang terdapat dalam modul. Kemudian untuk pertimbangan profesional memilih acuan, yang pertama itu perusahaan mengalami kerugian bertahun-tahun nilai margin 2%. Ini berdasarkan risiko berikatan adalah high dan ini merupakan klien pertama. Untuk yang kedua, perusahaan merupakan klien pertama dengan volume omset yang kecil. Untuk yang pertimbangan profesional memilih acuan yang ketiga, dia tidak memiliki. Lanjut di A220. Untuk yang A20.1, di sini akan muncul dari data keuangan yang kita sudah diisi di awal, adanya kertas kerja pemeriksaan yang berisi perbandingan data laporan keuangan antara tahun sebelum dan tahun berjalan, serta analisis dengan industri sejenis. Di sini untuk cara pengisian, yang pertama, mengisi nilai persentase perbandingan antara saldo ekstrapolasi dan akun analisis vertikal. Yang awal dengan membagikan hasil dari saldo ekstrapolasi dibagikan total aset, maka akan mendapatkan hasil 1,5%, dan seterusnya dari setiap nama akun. Untuk yang kedua, untuk mengisi analisis vertikal kolom kedua, caranya hampir sama dengan yang awal, dengan cara membandingkan saldo akhir tahun dibagi total asetnya, akan mendapatkan hasilnya 1,5%. Untuk yang ketiga, rata-rata kita kosongkan karena tidak ada di soal. Untuk kita simpulkan di sini statusnya hasil analisis awal terdapat risiko salah saji material, dan untuk penjelasan kondisinya di sini ditemukan fluktuasi signifikan pada beberapa akun utama yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan, yang menunjukkan potensi kelemahan pengendalian internal dan risiko salah saji material yang perlu dianalisis lebih lanjut. Lanjut untuk indeks A220.2. Di sini cara pengisiannya yaitu mengisi simpulan rasio prosedur analisis awal dengan cara mencari rasio lancar pada 31 Desember 2018 pada kolom eksternal. Pada kolom ekstrapolasi aset lancar dibagi aset tidak lancar, maka akan mendapatkan hasilnya. Kemudian isi semua kolom dengan cara yang sesuai untuk mendapatkan hasilnya. Untuk kita simpulkan di sini hasil analisis awal tidak terdapat risiko salah saji material. Lanjut untuk indeks A230. Untuk indeks A230.1 di sini
Terdapat kontak lain yang terdiri dari nama, jabatan, telepon, dan email, lalu diisikan berdasarkan data dalam modul yang telah diberikan. Untuk informasi umum, isi nomor dan tanggal akte pendirian perusahaan. Kemudian susunan pemegang saham, susunan pengurus perusahaan, informasi legalitas lainnya. Untuk kesimpulannya di sini informasi umum dan aspek legalitas terdapat kemungkinan salah saji material. Untuk penjelasannya, pemeriksaan atas akte pendirian dan status kepemilikan pabrik menunjukkan adanya ketidaksesuaian dokumen atau kurangnya bukti kepemilikan yang memadai, sehingga menimbulkan kemungkinan risiko salah saji material dan perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut. Untuk indeks A230.2 yang di sini kita mengisi struktur organisasi sesuai di modul. Kemudian uraian tanggung jawab. Untuk simpulan di sini struktur organisasi dan uraian tanggung jawab terdapat kemungkinan salah saji material. Untuk penjelasan di sini terdapat kemungkinan salah saji material karena pembagian tugas dan tanggung jawab antar bagian belum jelas, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi dan lemahnya pengawasan internal. Kemudian untuk indeks A230.3, untuk yang di sini kita pilih ya karena sesuai dengan di dalam modul yang diberikan. Kemudian kita mengisi rangkuman uraian siklus penjualan, piutang usaha dan penerimaan yang terdapat di modul, lalu masukkan pada bagian yang tersedia. Lanjut isi juga rangkuman uraian siklus pembelian, persediaan, utang dan pengeluaran yang terdapat di modul. Untuk simpulan sini, proses aktivitas bisnis utama terdapat kemungkinan salah saji material. Untuk penjelasan, terdapat risiko salah saji material pada akun penjualan karena pengendalian internal pada siklus ini belum sepenuhnya memadai. Lanjut di indeks A230.4. Di sini isi berdasarkan data yang tersedia di modul. Lalu untuk kesimpulan di sini pemahaman peraturan yang relevan terdapat kemungkinan salah saji material. Untuk penjelasan terdapat kemungkinan salah saji pada utang pajak dan utang lainnya, utang lain-lain jangka panjang atau imbalan pasca kerja. Kemudian untuk indeks A230.5 di sini isi sesuai yang di modul, jika tidak tersedia maka dikosongkan saja di tabel yang tersedia. Untuk simpulan pemahaman lingkungan bisnis terdapat kemungkinan salah saji material. Dan juga penjelasan ada risiko salah saji material pada akun piutang usaha, penjualan, persediaan, pendapatan atau saldo, laba dan beban gaji karena adanya perubahan lingkungan bisnis yang mengancam eksistensi perusahaan. Untuk indeks A230.6 kita tidak isi karena tidak terdapat di modul. Untuk indeks A230.7 disesuaikan dengan modul saja. Kemudian untuk indeks A230.8 di sini analisis faktor kecurangan terdapat kemungkinan salah saji material. Untuk kesimpulan di sini untuk penjelasan terdapat potensi fraud dan risiko salah saji material pada akun penjualan karena tidak dilengkapi dengan bukti pendukung, serta pada akun kas, persediaan dan utang pajak karena ditemukan faktor kecurangan. Untuk indeks A240 di sini isi sesuai dengan yang telah diidentifikasi sebelumnya, sesuai dengan tampilan yang telah tersedia. Kemudian untuk indeks A250 di sini kita mengisi sesuai dengan modul yang tersedia saja.
Untuk indeks A260, di sini kita yang bagian A, apakah klien memiliki TCWG, kita mengisinya dengan ya saja. Kemudian untuk yang bagian B, apakah klien memiliki SPI, kita mengisinya dengan ya. Kemudian untuk A270, di sini untuk kesimpulan, di sini penyelesaian penentuan ROMM dilakukan. Untuk respon auditor di sini dia menggunakan aktuaria dan appraisal. Untuk yang kedua, dia menambah waktu saat pelaksanaan substantif test. Untuk indeks A280, selanjutnya saya akan menjelaskan dari yang B. Yang pertama yaitu B100. Dalam B100 terdapat 4 indeks. Yang pertama B110, Working Trial Balance. Saldo per book ini muncul dari kita saat isi laba rugi tahun berjalan ini, kita pilihnya yang laba rugi, terus kalau yang ekuitas lainnya kita pilih yang saldo laba. Dan debit yang muncul 100.000 ini karena kita isi pada indeks B120. Pada B120 terdapat 19 indeks. Yang pertama kas dan setara kas. Dia terdapat CAJPAJ-nya, jadi kita pilih ya. Jika lihat di CAJPAJ-nya, maka kita masukkan yang 100.000 dari soal yang tersedia, serta masukkan juga 20.000 untuk penyusutan peralatan gedungnya. Kita lanjut di B130. Kita sesuaikan saja dengan di dalam modulnya. Kelemahannya kita pilih tidak, adanya kecurangan kita pilih tidak, kelompok laporan keuangannya, beban operasional, aset tidak lancar, aset lancar, pendapatan. Dan untuk ininya semua kita pilihnya tidak. Dengan begitu, kesimpulannya CAJPAJ-nya telah memadai. Lanjut ke B140. Semuanya telah memadai. Ini merupakan lanjutan dari laporan posisi keuangan yang sudah kita isi pada indeks sebelumnya. Kita lanjut pada indeks selanjutnya yaitu B210. B210 ini yaitu estimasi akuntansi dengan SA yang relevan yaitu SA 540 yaitu audit atas estimasi akuntansi termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengungkapan yang bersangkut pautan. Yang pertama kita isi akun estimasinya piutang tidak tertagih, penggunaan tenaga ahli kita isi manajemen, metode yang digunakan professional judgment.
Dasar asumsinya yaitu 1% dari total piutang usaha yang dibutuhkan. Pengendalian yang relevan tidak ada. Level pengukurannya 3. Untuk akun yang kedua, imbalan kerja. Penggunaan tenaganya kantor jasa, aktua, ABC. Metode yang digunakan yaitu metode Project Unit Credit. Dasar asumsinya rumus manfaat 2 kali masa kerja dikali gaji pada saat pensiun. Suku bunga obligasi pemerintahnya 8%, kenaikan gajinya 6%, usia pensiunnya 55 tahun. Pengendaliannya tidak ada, levelnya 2, dan referensinya B270. Untuk akun yang ketiga, properti investasi, penggunaan tenaga ahlinya yaitu jasa penilaian publik. Metode yang digunakan pendekatan pendapatan. Dasar asumsinya suku bunga obligasi pemerintahan 8%, inflasinya 5%, country risk-nya 1%, pertumbuhan atas kenaikan pendapatan atas sewa properti, investasi 2%. Pengendaliannya juga masih sama, tidak ada. Level pengungkapannya 2, referensinya dari B270. Lanjut di indeks berikutnya, yaitu B220, transaksi dengan pihak berelasi. Kita masukkan hasil dari pelaksana prosedur identifikasi pihak berelasi yaitu Tuan Hanif dan komisarisnya. Sifat hubungan berelasi, Tuan Hanif sebagai pemegang saham. Dan apakah entitas melakukan transaksi pada periode tersebut? Ya. Dan apa jenis dan tujuannya, itu telah menandatangani tujuan transaksinya. Kita isi meminta keterangan dari manajemen untuk melengkapi tabel berikut. Ini dilaksanakan semuanya. Kita sesuaikan saja pada modul. Dari yang sudah terisi, maka disimpulkan bahwa bukti audit cukup dan tepat serta penilaian transaksi pihak berelasi telah memadai. Lalu statusnya akan komplit. Lanjut pada B230, yaitu peristiwa kemudian. Kita sesuaikan dari modul juga. Ini kita memilih tidak, dan ini terdapat beban kerugian piutang sebesar 45 juta. Dengan pengungkapannya pada tanggal 15 Januari, PT Pra PPA atau debitornya menyatakan kebangkrutan sehingga tidak dapat melunasi utang usahanya kepada PT Kertas Makmur sebesar 45 juta. Referensinya dari modul praktikum. Selanjutnya kita pilih tidak juga. Dan yang ketujuh, apakah terdapat pengungkapan untuk penghentian suatu operasi? Kita jawab ya. Lalu frasa pengungkapannya pada tanggal 22 Februari 2019 atas bending nomor 47G 2018 PT Tun Jack Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan amarnya putusnya antara lain 1. Menyatakan batal dan tidak sah, dan mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut SK-nya. Ini kita sesuaikan saja, kita jawab ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti audit cukup dan tepat serta evaluasi peristiwa kemudian memadai. Next indeksnya B240. Ini kita pilih analisis kelangsungan usahanya, yaitu dilaksanakan semua, serta prosedur dan aktivitas terkait kita pilih ada, operasi perusahaannya kita pilih tidak ada, dan lainnya ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan story lainnya ada.
namun ketiga yang lainnya tidak ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti audit cukup dan tepat serta evaluasi kelangsungan usaha memadai. Lanjut pada B250. Ini semua kita sesuaikan dari modul yang telah diberikan, sehingga mendapatkan kesimpulan representasi manajemen memadai. Untuk B260, kita pilih apakah auditor menggunakan pakar audit, kita pilih tidak. B270, informasi umum pakar manajemen. Apakah manajemen menggunakan pakar manajemen? Kita pilih ya. Terus prosedur audit yang dilakukan untuk menguji informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan pakar manajemen, yaitu ada informasi umum pakar manajemen ada 2, nama pakar ABC dengan DEF, bidang keahlian aktuarisasi dengan penilaian publik, akun yang untuk pertama imbalan pasca kerja, untuk yang kedua properti investasi, siapa yang mempekerjakan, yang pertama manajemen, yang kedua komisaris. Bagian 1, penentuan kebutuhan pakar manajemen, kita sesuaikan dari modul saja. Bila tidak ada, tidak usah diisi. Sehingga kesimpulannya menurut auditor untuk tujuan audit, maka pekerjaan pakar manajemen adalah memadai. Untuk yang terakhir B280, kita sesuaikan juga dari modul, sehingga ini dijawabnya untuk 6 yang pertama dilaksanakan dan selanjutnya tidak berlaku, habis itu dilaksanakan kembali, sehingga memiliki kesimpulan bukti audit tidak cukup dan tepat serta penilaian komitmen dan konsensus tidak memadai. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf jika masih ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.